Makasih, semangat pagi Pak Lamsen. Semoga hari ini kita sehat-sehat selalu. Semoga Pak Eko, Pak Martin, Pak Lamsen, ya sesama orang Makassar, janganlah kita marah-marahan satu sama lain. Jadi Al-Quran ketika menceritakan tentang apa yang terjadi di masa lampau, Al-Quran itu dituliskan, dihafalkan, tidak dari hasil buah catatan hasil penyelidikan, Pak. Tapi Al-Quran kemudian diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW memberitakan hal yang terjadi pada masa lampau, masa yang ada pada masa itu, dan juga masa yang akan datang di masa mendatang. Sehingga ketika Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, kalau di dalamnya termaktub pengajaran yang memuat tentang keadaan umat masa lampau, itu tidak boleh disalah-salahkan. Nah, yang menjadi buah pikiran orang-orang yang kemudian gemar berpikir adalah dari mana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu tahu satu aja tentang nama yang bernama Musa. Ini contoh. Satu nama ini aja. Orang yang hidup di zaman jahiliyah, yang padanya tidak ada kitab, yang padanya tidak pernah datang rasul, yang padanya tidak pernah datang nabi, kok bisa tahu tentang Musa? Dari mana dia tahu? Dia tidak melakukan penyelidikan. Dia tidak melakukan riset. Dia tidak melakukan belah pustaka. Dia tidak melakukan pengumpulan data. Dia tidak melakukan sekolah. Dia tidak pernah ke Romawi. Dia tidak pernah ke Yunani. Dia tidak pernah ke Yerusalem belajar tentang Musa. Kalau kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus berbicara mengenai Yesus, wajar, sesaman. Tinggal di tempat yang sama. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW dari mana tahu tentang Musa alaihissalam? Waalaikumsalam. Maaf, pulang jam berapa? Jam 11 apa? Jual banget aja ya. Nah, ini yang saya minta untuk diterangkan, atau ada data yang mungkin Pak Lamsen bawa. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tahu tentang Nabi Musa dari seorang pengajar, dari seorang guru, dari seorang rabi, dari sekolah, ya, di mana dia pernah sekolah dan seterusnya. Data ini yang ingin saya minta. Mungkin penolakan Bapak Lamsen terhadap Al-Quran dikarenakan ada pengetahuan Bapak yang saya belum tahu tentang Al-Quran. Satu nama ini aja dulu. Nabi Musa alaihissalam diketahui dan disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah sosok Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dia tidak sekolah, dia buta huruf, dia ummi, hidup di tengah orang-orang jahiliyah. Dia tidak terpelajar, dia tidak pernah baca kitab, dia tidak pernah. Ya, pokoknya dia hidup di zaman patrah, zaman di mana tidak datang kenabian, tidak datang kerasulan, dan tidak ada padanya kitab suci. Silakan Pak Lamsen. Sedikit lagi, 15 menit. Dibuka Pak Lamsen. Iya. Terima kasih Pak Juma. Itu silakan Pak. Makanya saya ketahuan Pak Juma itu tidak pernah baca kitab-kitab lain, buku-buku lain, ya. Jadi saya baca dari ini pembukaan Al-Quran, tapi saya nggak bisa search, ya. Saya pegang di tangan saya ini ya sekarang. Saya baca ini di dalam apa namanya Al-Quran ini, ada di situ bacaan yang banyak, sejarah-sejarah Muhammad ada, semua ada di sini. Saya pernah baca di situ si Muhammad dan istrinya itu punya keluarga Waraqah bin Naufal, ya. Orang itu pasti ketemu dengan Waraqah bin Naufal. Jadi bukan tidak mustahil, ya, tidak mustahil Muhammad pernah mendengarkan sejarah-sejarah Musa
Pokoknya nabi-nabi pada zaman dulu kala dari kitab-kitab Nasrani. Kamu bilang bukan Kristen ya. Tapi saya lihat dari kitab Nasrani ini katanya ada Musa. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Muhammad itu menerima informasi dari orang-orang Kristen yang ada di negerinya. Terima kasih. Makanya harus perbanyak membaca informasi-informasi dari buku-buku lain, buku-buku Islam sendiri. Terima kasih. Oke. Jadi kita belum menerima jawaban yang pasti di dalam pengajaran Pak Lamsen, penolakannya terhadap Al-Quran, selain daripada perkiraan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bertemu dengan salah satu imam atau rabi Yahudi, ya, yaitu siapa tadi? Waraqah bin Naufal. Itu kan pamannya si istrinya. Iya. Sementara apa yang diceritakan oleh Al-Quran, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengemukakan tentang Nabi Musa alaihissalam, dan tidak ada literasi yang menceritakan bahwa Rasulullah belajar kepada Waraqah. Saya katakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya sekali bertemu Waraqah. Pertemuannya pun bukan sehari, bukan sejam. Sementara apa yang diterangkan Al-Quran, apa yang diceritakan Rasulullah Muhammad SAW tentang Nabi Musa, itu ruang lingkupnya kurang lebih 22 tahun. Waraqah, Rasulullah belum menerima wahyu, keburu meninggal. Lalu dari mana dia tahu tentang Nabi Musa alaihissalam? Contoh misalnya, ketika Nabi Musa alaihissalam itu berhadapan dengan kaum Fir'aun. Qalal mala'u min qaumi Fir'aun inna hadha lasakhirun alim. Dari mana beliau tahu pernyataan-pernyataan kayak begini? Kalau Anda mengatakan dia pernah bertemu Waraqah sekali doang. Sudah Pak Juma? Silakan. Terima kasih banyak. Ya. Jadi di sini kan kita hanya duga-duga. Pak Juma juga mengadakan duga-dugaan. Dugaan saya Pak Juma, tidak mungkin istrinya itu langsung mengajak Muhammad ke rumah pamannya tanpa pernah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Mana bisa? Sekompak itu. Tidak bisa. Pasti sudah sering ketemu. Tidak usah dulu Waraqah bin Naufal. Di Arab itu sudah banyak Nasrani. Bukan Kristen ya Pak Juma ya. Kamu kan nggak ngakui Nasrani itu bukan Kristen tuh kan. Di negerinya sendiri sudah pasti banyak, karena Al-Quran itu dicetak atau dibuat diterjemahkan oleh Waraqah bin Naufal. Al-Quran begitu banyak, Taurat dan Injil begitu banyak berserakan di Arab sana, masa si Muhammad tidak pernah mendengarkan orang-orang Nasrani bercerita tentang agamanya, sedangkan Nasrani itu adalah agama Syiar. Pasti kita tahu agama Syiar itu. Ya. Jadi Pak Juma, itu kan dugaanmu. Dugaan saya seperti ini. Jadi dugaan dengan dugaan saya tidak tahu siapa yang benar. Saya tidak menyalah-nyalahkan ya. Cuma Juma ini mengatakan dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Padahal di Arab sana sudah ada Taurat dan Injil yang diterjemahkan oleh Waraqah bin Naufal. Artinya pengikutnya sudah banyak di sana. Nasrani itu Pak Juma tidak bisa dinafikan itu. Di Indonesia banyak Kristen, lebih banyak Islam. Tapi tidak bisa dinafikan bahwa Juma itu pasti pernah mendengar ajaran-ajaran Kristen. Apalagi keluarga sendiri. Si Waraqah bin Naufal itu pasti mengatakan kepada istrinya, kamu itu masuklah Nasrani. Pasti ngomong seperti itu, ajaran seperti ini. Jadi terserah sama Juma lah ya. Jadi pendapatmu dengan pendapat saya memang berbeda. Terima kasih Pak Juma. Saya juga mau panggil ini montir. Mobil saya rusak. Maaf Pak Juma ya. Kebetulan. Iya. Oke. Iya Pak. Jadi penolakan Pak Lamsen terhadap kebenaran Al-Quran itu karena adanya dugaan-dugaan menurut beliau. Saya katakan bahwa Pak Juma, sorry. Jangan kamu putar-balikan. Saya tidak menolak. Nah itulah salahnya Pak Juma nih. Saya langsung bantah. Anda kan menduga bahwa Rasulullah menerima pengajaran dari Waraqah. Makanya kalau ngomong itu kan terlalu lancar Pak Juma. Kalau bukan menduga, terus tolong tunjukkan baginda belajar kepada Waraqah. Ada nggak? Kan kamu juga menduga, saya juga menduga. Apa salahnya? Saya tidak menduga, Pak. Saya tidak menduga. Saya justru mengangkat materi ini. Satu kata Musa
Dari mana baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahu? Dari orang Nasrani di situ berserakan. Dari Nasrani. mana Anda mendapatkan data itu? Orang satu kampung masa nggak ada? Masa satu kampung? Itu Ya, tidak. berarti Anda cuma menduga karena satu Iya, kampung. saya sudah katakan saya menduga. Al-Quran tidak pernah mengatakan. Makanya saya bahwa bilang Bapak Muhammad cuma menduga hanya juga. Di situ tidak ada dikatakan hanya satu kali bertemu, tidak ada dikatakan di situ, tidak ada. Di mana tuh kamu catat itu? Hanya satu kali ketemu, tidak mungkin dan tidak ada. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi malaikat itu kemudian dilaporkan kepada Khadijah istrinya. Malaikat Lalu juga tidak kenal semua yang mendatangi dia tidak kenal. Justru yang lucunya ya, Khadijah itu lebih kenal dan lebih tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat, padahal dia tidak melihat. Itu lucunya yang tidak Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak, di dalam kisah para rasul 7. Loh, kok kita bicara ini Pak, Lukas menceritakan yang datang kepada Musa di dalam Bukit Sinai itu adalah malaikat. Dari mana Lukas tahu, Pak? Belum selesai kita ngomong ini sudah saya tanya pertanyaan yang sama. Dari mana Lukas tahu yang datang kepada Musa itu malaikat? Yang kita bahas adalah ini, jangan bahas yang lain. Nanti kita bahas. Saya menanyakan hal yang sama. Lukas menceritakan malaikat datang kepada Musa. Dari mana Lukas tahu yang datang kepada Musa itu adalah malaikat? Jadi kamu ketemu dengan saya kan nggak bisa seperti ini. Iya, karena Bapak menyembunyikan kebenaran. Oke. Asal ngomong aja, makanya tidak bisa. Kalau jadi saya teruskan, Pak Lamsen ini menolak Al-Quran karena hanya duga-dugaan saja. Lalu saya menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sama sekali mengetahui tentang Nabi Musa sebelumnya. Wahal ataka hadithu Musa. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Isra'a naran faqala li ahlihil kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bikabasin au ajidu 'alan nari huda. Ketika Musa melihat api, dari mana kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu tahu masalah ini? Dari mana beliau tahu? Anda mengatakan bahwa Warakah itu adalah menerjemahkan. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai orang yang ummi. Diterangkan di dalam Ulangan bilangan 32 nomor 21. Bangsa yang ummi, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa membaca. Jadi tidak mungkin kemudian baginda datang kepada Warakah belajar tentang Taurat. Itu hanya dugaan Pak Lamsen. Falamma atahanu dia ya Musa. Maka ketika ia mendatanginya tempat api itu, dia kemudian diseru, ya Musa, wahai Musa. Dari mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu cerita tentang ini? Inni ana rabbuka fakhla'na laika innaka bil walidal muqaddasi tuwa. Sungguh aku adalah Rabbmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Dari mana beliau tahu? Oh, dari Warakah. Siapa yang kemudian melihat baginda belajar kepada Warakah? Belajar tentang kitab Torah. 1400 tahun silam tidak ada literasi, tidak ada sejarah, tidak ada catatan, baik internal Islam maupun eksternal Islam, yang menceritakan baginda belajar Torah kepada Warakah. Artinya bahwa sampai detik ini, mau tidak mau, suka ataupun tidak, rela ataupun tidak rela, ikhlas ataupun tidak ikhlas, orang-orang harus memahami bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu Allah. Menolak ataupun tidak menolak, itulah faktanya. Orang yang semakin menolak Al-Quran akan semakin gelap hidupnya. Semakin tua akan cepat emosi, semakin tua giginya cepat rontok oleh karena menolak Al-Quran. Sedikit dia tidak akan mau berdialog dengan Bang Suma karena hatinya berkecamuk karena kebenaran Al-Quran sudah memenuhi relung hati dan kepalanya, namun imannya menolaknya. Itulah yang terjadi terhadap Pak Lamsen. Bukan begitu Pak Lamsen?
Kabur bang, kabur bang. Kabur. Nah, ini akibat kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu nggak bisa dibantah. Jadi kalau dia mengatakan dia tahu karena dia belajar kepada Waraka, tunggu dulu. Waraka hanya bertemu dengan Baginda ketika kemudian Khadijah membawanya sesaat setelah Baginda itu ditemui oleh sosok makhluk gaib.